Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Amalia Putri Alamsyah di Amasyah Podcast. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Syah Podcast adalah podcast di mana segala hal tentang ekonomi dan bisnis syariah akan dibahas secara tuntas. Dan di episode kali ini, kita akan mengulik nih salah satu pelaku usaha yang sangat menginspirasi ya. Oke, check it out. Jadi, pelaku usaha yang satu ini bernama Rinso Siburian. Dia merupakan seorang ibu yang saat ini umurnya 50 tahun. Orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Tante Pirang. Ibu Rinso ini adalah pemilik dari usaha Niel Bengkel. Bengkel yang ia miliki sudah berdiri dari 5 tahun yang lalu, sekitar berdiri mulai dari tahun 2017. Alasan Ibu Rinso memilih bengkel menjadi usaha yang didirikan karena anaknya adalah lulusan otomotif, jadi sudah pasti anaknya ahli dalam bidang tersebut. Ibu Rinso ingin membantu anaknya mewujudkan cita-citanya juga, jadi dia juga tahu dan bisa membantu usaha bengkel ini. Awal mula mendirikan usaha Niel Bengkel ini, Ibu Rinso kekurangan modal nih, dan juga pada saat baru buka bengkel, tentunya orang-orang belum mengenal usahanya. Ibu Rinso memilih Niel menjadi nama usaha bengkelnya, karena katanya anaknya juga menyarankan nih kalau bengkel ini namanya menjadi Bengkel Niel Motor. Dan bengkel Niel ini tentunya khusus untuk kendaraan bermotor roda 2 saja ya. Ibu Rinso adalah lulusan dari SMA dengan jurusan IPS. Ia mengatakan dia mengambil jurusan tersebut karena ia suka sejarah. Ibu ini mengumpulkan uangnya setelah lulus dari SMA dengan bekerja di salah satu PT. Dan setelah menikah, ia langsung membeli kebun untuk modal membuka usaha bengkelnya saat ini. Ibu Rinso juga mengatakan tidak ingin memiliki pekerjaan lain lagi nih, karena ia ingin fokus untuk mengembangkan usaha bengkelnya dengan menambah banyak cabang agar menjadi bengkel yang lebih dikenal banyak orang dan tentunya lebih sukses lagi ya. Tentunya hal ini tidak terlepas dari etos kerja yang dilakukan Ibu Rinso ini ya, yang selalu berusaha untuk menerapkan nilai yang baik dalam pekerjaan atau membentuk cara seseorang dalam melakukan tugasnya di tempat kerja sesuai dengan nilai-nilai moral yang positif. Ibu Rinso juga mengatakan bahwa jika ada karyawan yang datang terlambat, yang biasanya dilakukan adalah mendengarkan terlebih dahulu nih dengan cermat apa yang mereka katakan dan memberikan karyawan kesempatan untuk menjelaskan alasannya sehingga ia dapat menyarankan solusi yang terbaik. Tentunya Ibu Rinso juga membuat peraturan yang jelas ya. Ia memastikan peraturan yang dapat dikomunikasikan kepada karyawan dan dilaksanakan secara adil di usaha bengkelnya ini. Dan saat melayani pelanggan, ia berusaha sebaik mungkin nih, seperti cepat tanggap ketika ada pelanggan datang, komunikasi juga harus baik, keluhan pelanggan didengarkan, menerima komplain dari pelanggan, dan intinya sih Ibu Rinso akan tetap memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Yang mempengaruhinya untuk bekerja ini adalah karena salah satu cita-cita anaknya ya untuk membuat usaha Niel Bengkel ini menjadi usaha yang besar, dikenal dengan banyak orang, dan mempunyai cabang yang banyak. Ia juga menambahkan dari usaha ini lebih menjadikan dirinya sebagai seorang yang lebih aktif dan kreatif lagi. Dan ia juga karena sebagai pemilik usaha dituntut untuk menjadi contoh yang baik untuk karyawannya. Untuk usaha bengkelnya 100% menggunakan tenaga manusia karena ia pikir memang harus dikerjakan oleh manusia. Tetapi sudah 5 bulan ini Ibu Rinso memasang wifi nih untuk memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggannya agar lebih puas sambil menunggu masalah kendaraannya beres. Pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang dapat dibutuhkan dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain juga ya. Tentunya yang terpenting bagi Ibu Rinso bisa menghasilkan pekerjaan bagi orang lain. Untuk kondisi lingkungan usaha Niel Bengkel sampai saat ini baik-baik saja ya. Sampai sekarang belum ada masalah yang terjadi atau saingan yang melakukan hal aneh. Ibu Rinso juga berharap usahanya tidak akan terjadi masalah sampai kapanpun. Letak Niel Bengkel ini juga di pinggir jalan, jadi terlihat oleh siapapun. Ibu Rinso juga mengatakan ada perbedaan nih, yaitu penurunan pemasukan dari masa Covid dengan masa normal. Tetapi penurunannya itu tidak terlalu merosot sekali ya, karena orang di mana-mana akan masih membutuhkan usaha bengkel.
Harapan Ibu Rinso untuk usaha bengkelnya ini, semoga kedepannya Niel Bengkel bisa ada banyak cabangnya dan anaknya juga bisa menjadi bos dan mempunyai banyak anak buah. Gimana? Tertarik kan dengan pembahasan kali ini? Terima kasih ya telah mendengarkan podcast ini. Tentunya kalian bisa kasih kritik dan saran ya untuk podcast selanjutnya kita mau bahas apa lagi. Saatnya saya, Amalia Putri Alamsyah undur diri. Sampai bertemu di Amasyah Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.